Kalau dilihat dampaknya sih banyak dampak negatifnya mas buat driver Gojek. Iya. Kita kan keseharian kan emang di jalan ya. Dan sedangkan anjuran dari pemerintah itu kan stay di rumah atau bekerja di rumah atau bekerja dari rumah. Iya. Kalau kita bekerja di rumah kan nggak ada yang bisa kita antar. Sedangkan kita kan driver kita udah pasti di jalan. Dan terus sekarang kan sejak adanya corona kan penghasilan berkurang karena customer kan nggak ada yang order otomatis. Dari segi goreng juga udah jarang, apalagi GoFood kan. Mereka lebih milih masak sendiri ketimbang order GoFood. Paling gitu. Kalau hari biasa kan jam segini kita udah dapat 12 poin karena kita punya target 20 poin. Kalau sekarang sih baru dapat 3 orderan. Jauh turunnya. Ya dampaknya seperti sekarang yang saya alami ini. Ya penghasilan pokok utamanya untuk kelangsungan hidup keluarga saya. Biasanya kan sebelum corona datang itu kan ya kita minimal dapat 125.000 per hari. Stabil kan ya. Sekarang setelah corona datang ini pengen dapat 27 aja nangis, 20.000 aja nangis. Kalau untuk dari bapak ya siapa aja alhamdulillah bagus ya. Kalau untuk dagang usaha market Sepi ya, Pak. semuanya nggak ada. Jadi mudah-mudahan karena dirumahkan saja kan. Opsi dari pemerintah kan. Nanti ada ini ya sepi. Banyak pedagang jadi ini sepi. Sepi lah Pak ya. Ya, konsumennya kurang, Pendapatannya juga berkurang. pendapatannya kurang dan terus ya nggak bisa terus kan sekarang. Jelas otomatis pengurang pendapatan karena memang orangnya nggak ada kan. Ada lagi nggak Pak? Itu tadi pengaruh besar dampak corona ya di lapangan ini, artinya kita cari makan di jalanan nggak ada penghasilan lah. Dampaknya kerasa, sebagian sekitar 30% pelanggan saya nggak pesan ikan. Jadi hasilnya omset turun. Nah, jadi kurang lebih omset sekitar 40% turun. Ya jelas lah, jualan tuh sepi. Sepi ya. Iya jauh mah yang sebelum-sebelumnya tuh belum ada corona kan. Ya itu mah sangat-sangat ini apa namanya rugi sekali. Iya, dagangan sepi. Iya, sedangkan ekonomi keluarga harus kan apa segala-gala masalah ekonomi, masalah makan, minum apa segala kan sekarang kan ya semuanya pada beli gitu. Sedangkan kalau nggak usaha terus anak iya anak-anak ibu mau makan apa gitu jadi ya Dampaknya usaha sepi. Iya. Iya sekarang nggak kayak dulu sebelum ada ini mah boleh lah. Sekarang mah buat makan aja sulit. Ya saya mau nawa itu aja. Ya, semua juga takut ya, tapi kita nawa itu aja lah. Yang penting jaga kesehatan itu aja. Takut nggak takut. Takut nggak takut kebutuhan kan. Gak ada yang ngasih. Tetep aja kalau nggak jualan mah kan. masalah takut mah ya takut lah sama corona sebenarnya mah tapi ya kepaksa lah tetap usaha mah usaha gitu tuh. Ya sebenarnya ya takut harus bagaimana lagi. Ya enggak. Daripada anak istri saya di rumah kelaparan. Ya saya mau di lapangan dong gimana? Ya enggak. Ya sebenarnya udah ada himbauan-himbauan ya, dari pemerintah pusat ini untuk sementara di rumah. Kepengen saya di rumah, kalau di rumahnya nggak ada, gimana ya enggak? Kalau dibilang takut ya kita pasti takut ya, apalagi saya kan punya anak kecil di rumah. Cuma kalau saya nggak keluar, otomatis anak istri saya nggak bakal makan karena pemasukan satu-satunya pemasukan itu ya dari saya, kepala rumah tangga. Ya takut mah takut sih ya. Takutnya. Gimana lagi daripada perut lapar nggak makan gimana Pak? Ya takut ya cuman kita rehat ya karena wajib rehat merah manusia ya takut sama ya waspada lah waspada dulu kan ya. Sebenarnya mah takut aja saya Pak. Tapi
Daripada untuk corona lebih takut lagi istri yang di rumah nggak kasih makan. Saya pasrah aja sama yang kuasa gitu. Jalan satu-satunya itu. Kalau Bapak tidak kerja ya tidak Kalau dapat kita penghasilan. sama obat ya harus kita beli obat dari mana uangnya, ya enggak? Iya, iya. Kita pasrah aja sama yang kuasa gitu. Ya kita jaga jarak kan sekarang. Dari pemerintah kan harus jaga jarak. Saling jaga jarak lah, 1 meter atau 2 meter. Ya itu aja, kitanya harus bersih, badan kita rapi, bersih, jaga jarak dan sering-sering cuci tangan. Ya sesuai instruksi dari pemerintah, cuci tangan, pakai masker, pakai sanitizer. Yang penting mah terutama kita jaga kesehatan aja. Ikutin aturan yang ada gitu aja. Paling kalau kita sih, kita juga kan punya antibody ya. Terus kita punya disinfektan yang dapat dari Dinkes. Kita juga punya yang namanya hand sanitizer. Dapat minta-minta dari GoFood tuh. Masukin ke botol kecil ya buat kita sendiri gitu. Kalau dari Gojek sih ya jauh Mas. Yang katanya mau dikasih masker lah, dapat vitamin C lah, dapat hand sanitizer lah. Kebetulan saya ke kantor Gojek cuma dapat sanitizer doang. Itu pun cuma buat nyemprot jaket sama motor, bukan buat tangan gitu. Iya, ya itu. Ya pencegahan pertama ya ngikutin apa namanya? Imbauan pemerintah juga iya. Cuman ya yang usaha jangan keluar ini, anak-anak ya pasti jangan keluar gitu. Yang keluar mah satu aja, yang nyari usaha aja gitu tuh. Jaga jarak. Iya, jaga jarak ya. Jaga kesehatan terus. Jaga kesehatan, makan ya harus yang sehat-sehat lah, gitulah. Ke masker harusnya enggak. Maskernya. Ya mungkin kayak jaga jarak. Iya, jaga jarak doang paling ya. Jangan terlalu ini. Lagi sama orang-orang asing kan baru ya sekarang. Harapan pemerintah mah supaya bisa dapat ini aja lah, cepat ini gitu, hilangin diatasin gitu, supaya kitanya bisa lancar lagi. Ya mudah-mudahan ya doa sama Allah semoga apa namanya itu konflik 19 ini cepat berlalu ya. Terus harapan dari pemerintah Mas, ya gimana ya saya sebagai rakyat miskin ya, rakyat yang kekurangan yang apa gitu, kalau bisa mah ya sedikit-sedikit dibantu lah gitu tuh, sedikit-sedikit bantu, soalnya bukan ibu doang ya, tukang beca, pedagang-pedagang yang lain yang rakyat kecil ini sangat membantu itu tuh apa namanya keputusan pemerintah yang bagus dan bijaksana gitu, gimana gitu bisa keluar dari segalanya kayak gini nih. Ya sebenarnya juga kepengen ya matulin pemerintah, disuruh lockdown, disuruh di rumah aja, tapi keadaan yang memaksa. Ya ngasih aja buat pedagang-pedagang kan, ngasih apa aja gitu, uang kayak apa kan buat pedagang. Harapan pemerintah supaya bisa cepat terkendali gitu perekonomian kita sebagai rakyat cilik kecil gitu ya, bisa standar lagi, stabil lagi, itu aja udah. Kalau harapan dari pemerintah sih nggak ada Mas, karena kan kita juga tahu ya plus 62 itu kayak gimana. Yang namanya pelitnya minta ampun, yang namanya PHP-nya luar biasa. Apalagi yang baru kemarin viral jubir, seorang jubir aja bisa bilang orang miskin itu menularkan penyakit, itu yang paling berbahaya. Kalau menurut saya nggak pantas itu seorang jubir bilang begitu. Ya kalau memang orang istilahnya kayak saya driver yang cari makan di jalanan, kalau memang harapan saya untuk dirumahkan atau kerja seperti ini, ya supply lah istilahnya. Apa makan di rumah makan apa? Ya kan tentu kan harus makan di rumah itu kan. Kalau cuman hanya bicara dirumahkan doang, di rumah nggak ada yang nyuplai, kita nyari di lapangan susah begini,
mau makan apa? Ya kan? Itu aja. Mudah-mudahan sesuai instruksi Jokowi itu masalah keringanan kayak setoran atau bank perbankan, cicilan bisa dimengerti karena kita juga gara-gara corona ini omset turun gitu. Jadi mudah-mudahan para perbankan atau setoran cicilan lainnya bisa mengerti gitu mudah-mudahan. Mudah-mudahan pemerintah bisa menangani dan mempunyai penangkalnya.